Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film kali ini. Kami telah merekap film Dragonheart Vengeance. Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe. Yuk kita mulai alur filmnya. Film dimulai di mana seorang keluarga yang hidup bahagia dengan rumah sederhana dan memiliki ladang luas. Kemudian terlihat si anak yang bernama Lucas sedang membajak ladang pertanian dan beristirahat. Ia tersadar ketika mendengar jeritan dan asap terbakar dari rumahnya. Lucas bergegas lari menuju rumahnya. Ia bersembunyi dan melihat orang tuanya mulai dibunuh oleh beberapa orang. Ia mulai mengingat semua wajah orang yang telah membunuh orang tuanya. Lucas mulai pergi ke kota. Lucas melihat seorang wanita muda cantik dan mulai memperhatikannya selintas. Dia mendengar seseorang memanggil namanya Owana. Scene beralih di mana Lucas mendatangi sebuah bar dan mencari pembunuh bayaran. Lalu seseorang mulai memperkenalkan dirinya yang bernama Darius. Namun Lucas nampak kurang percaya karena ia sendirian. Kemudian terlihat tempat orang pemburu datang dan merampas uang milik Lucas. Darius yang melihat itu mulai menyerang pemburu lainnya dan mengalahkan mereka semua. Lucas yang ketakutan mulai kabur dan bersembunyi di sebuah rumah seorang pandai besi. Scene beralih di mana Lucas ketiduran dan mulai dibangunkan oleh sebuah kuda yang datang menghampirinya dan mulai melanjutkan perjalanannya. Ia melihat sungai dan beristirahat. Namun seseorang mengagetkannya yang ternyata ia adalah Darius. Darius mulai mengajak Lucas mencari para pembunuh orang tuanya. Di perjalanan Darius mulai bercerita tentang sang naga, bahwa ia sama seperti Lucas, orang tuanya meninggal karena tertabrak kereta kuda oleh seorang bermata satu dan ia mencoba meminta bantuan sang naga. Namun sang naga menolaknya. Mereka mulai sampai ke utara di mana Darius melatih Lucas cara berpedang untuk menjaga diri. Terlihat mereka mulai mempersiapkan diri untuk menangkap salah seorang pembunuh dengan keahlian melacak Darius. Kuda putih milik Lucas nampak bertingkah aneh dan mengencingi barang-barang milik mereka. Tiba-tiba kuda putih tersebut berubah menjadi sang naga Sifet. Lucas kembali mengajak naga untuk membantu mereka namun Darius menolaknya dan bilang untuk tidak mengajak ia bergabung untuk dihianati. Kemudian Darius mulai meninggalkannya, lalu diperlihatkan salah seorang pembunuh sampai ke sana dengan rombolannya dan mulai mengejar Lucas. Saat Lucas berhasil tertangkap, malangnya sang pembunuh terpeleset jatuh ke jurang dan membentur batu hingga ia mati. Lucas kembali melanjutkan perjalanan mencari pembunuh orang tuanya bersama naga Sifet. Namun tiba-tiba keadaan mulai berkabut yang dimana sang naga mulai bercerita tentang asal-usulnya, dan dia kembali bercerita bahwa kegiatan balas dendam itu salah. Keesokan harinya Lucas diserang oleh salah satu pembunuh. Tetapi keberadaan naga Sifet menguntungkan Lucas dan berhasil mengalahkan pembunuh dan menawannya. Lucas mulai menanyakan keberadaan teman-teman pembunuh yang lainnya di mana. Saat mereka sampai di sebuah gubuk, terlihat Darius sedang menaiki atap gubuk. Namun ia malah terjatuh membuat semua orang keluar dan menyerang Darius. Darius yang terluka dalam pertempuran mulai bercerita kejadian dulu bahwa orang bermata satulah yang membunuh ibunya dan sang naga menyelamatkannya dengan cara memberikan setengah hati naga. Malam harinya saat Darius sedang minum di sebuah bar ia kembali membaca surat yang ia temukan dan berusaha menerjemahkannya. Scene beralih di mana Lucas mulai mendatangi Owana dan mengajaknya berkencan. Di mana saat ia merayunya ia dibantu oleh sang naga Sifet. Kembali di mana Darius berhasil memecahkan kode surat itu yang ternyata berisi perintah pembunuhan dari sang raja. Lalu sang raja Rasvan datang dan menghajar Darius karena ia telah mengacaukan rencananya dengan menangkap si wanita pembunuh. Darius kembali ke tempat sang naga, namun tidak terlihat keberadaan Lucas karena ia sedang kencan dengan Owana. Terlihat salah seorang pembunuh lainnya mulai datang ke penjara, berusaha menyelamatkan si wanita pembunuh. Ia mulai masuk dan mengalahkan penjaga penjara yang tidak lain adalah ayah dari Owana. Scene kembali ke tempat Darius dan sang naga di mana Lucas datang dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah Darius menceritakan apa yang terjadi, Lucas mulai pergi di mana Darius memberikan perintah kepada sang naga untuk mencari kertas tersebut. Sedangkan Darius menyusul Lucas untuk memburu para pembunuh. Lalu terlihat Darius dan Lucas sampai di suatu tempat di mana mereka mulai ditembaki anak panah dan pertempuran mulai terjadi. Scene beralih di mana sang naga mendapati penglihatan Darius dan Lucas yang tersudut. Ia pun langsung berubah menjadi naga kembali dan terbang hendak menyelamatkan mereka. Lucas berkali-kali dihajar oleh sang wanita pembunuh. Sama halnya dengan Darius yang terluka karena mendapatkan luka panahan di tubuhnya. Namun Darius berhasil mengalahkan sang pembunuh.
terlihat sang naga mulai sampai di mana ia mendapati Lukas yang berlumuran darah. Sang naga mengira Lukas mati. Ia mulai marah dan melempar wanita pembunuh. Lukas yang tak sadarkan diri terlihat dibawa oleh sang naga menuju kota untuk diobati oleh Owana. Singkat cerita, Lukas mulai sembuh dan sang raja mulai mendatangi mereka bersama pasukan dan para warga. Ia mengatakan kalau Lukas dan yang lainnya lah yang bersalah melakukan pembunuhan. Namun sang naga mengatakan kalau semua ini perbuatan raja. Sang raja pun mulai ditangkap. Lalu keadaan kota kembali tenang dan makmur di mana Lukas juga sudah membangun kembali rumahnya dan mengadakan pesta di sana bersama Darius, sang naga, dan yang lainnya. Ia juga terlihat sudah menikah dengan Owana dan film pun selesai.